Pemirsa, viral di media sosial, pemotor pukul spion mobil hingga patah di jalan raya. Dari unggahan video yang beredar di media sosial, terlihat pemotor memukul spion sebuah mobil hingga patah saat berlawanan arah. Dari video pemotor tersebut terlihat memukul spion lantaran mobil yang datang dari arus yang berlawanan menyalip kendaraan lain di depannya hingga memakan ruas jalan lain yang mengakibatkan berpapasan dan mepet dengan ruas jalan yang dilewati pemotor. Jadi tampak ya sebelumnya kalau si pengendara mobil ini melakukan kesalahan dengan menyalip di tikungan dan juga garis solid. Hal itu tentu membahayakan pengendara lain yang ada di depannya. Tapi menurut saya pengendara mobil itu salah karena melakukan pelanggaran lalu lintas dengan menyalip di tikungan dan juga marka solid. Sedangkan si pengendara motor juga melakukan kesalahan dengan melakukan tindakan emosional dengan memukul si spion mobil tersebut. Dari video diduga pengendara motor kesal lantaran mobil menyalip sembarangan dan hampir saja mengenai motor alias menabrak, terlebih mobil menyalip saat di tikungan. Aksi pemotor tersebut pun viral di media sosial. Mungkin tindakan dari pengendara mobil ini juga dapat dimaklumi karena pengendara mobil ini membahayakan si pengendara motor. Dari tindakan si pengendara motor dengan memukul spion mobil tersebut mungkin jadi pelajaran tersendiri bagi si pengendara mobil agar lebih berhati-hati ke depannya. Buat saya sih yang pengendara motornya itu nggak salah, karena yang salah itu pengendara mobil. Jadi wajar aja kalau kita emosi di jalan, ada kendaraan yang masuk ke wilayah jalur kita, jelas dia salah. Dan wajar kalau seorang pengendara motor itu marah dan akhirnya merusak kaca spionnya, karena itu akan membahayakan pihak pengendara motor. Kalau kesenggol dia jatuh kan bahaya juga kan. Artinya saling mengerti lah, apalagi dia melewati jalur yang tidak putus, kecuali putus kan kalau kita ngerti marka. Iya, marka jalan. Meski berbahaya, namun sejumlah warganet mendukung aksi pemotor lantaran pengendara mobil diduga melakukan kesalahan. Ya, setiap pengendara bebas lewat namun harus sesuai dengan aturan. Selain itu, saling menghormati dan sabar saat berkendara juga menjadi kunci keselamatan. Jadi buat saya hati-hatilah, waspadalah untuk selalu waspada pada saat kita mengendarai kendaraan. Kemarin saya pulang, itu motor masuk nih, ya udah saya klaksonin aja, saya kasih sen kanan tuh saya klaksonin. Tapi ya supaya sama-sama enak, bukan sama enak, saya juga menghindari juga, menghindari kecelakaan juga kan. Karena saya lah yang malah kecepatannya saya kurangin, karena kalau enggak pasti akan tabrakan. Kalau kita berkendara itu ya waspada dan jangan emosi. Di lain tempat, viral di media sosial, seorang perempuan yang menjadi korban pencurian dengan modus ban kempes melawan pelaku hingga salah satunya tertangkap. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari rekaman CCTV yang beredar, peristiwa itu terjadi tepatnya di sebuah pom bensin. Korban yang merupakan seorang perempuan terlihat menepikan mobilnya di area pom bensin. Tak lama terlihat ada dua pelaku di sisi kiri mobil dan satu pelaku di sisi kanan mobilnya. Itu mati. Tiga, 1, 2, 3. Oh, ini ban kempes. Kemudian salah satu pelaku yang ada di sisi kanan mobil terlihat menarik tas korban. Korban terlihat refleks mengejar pelaku hingga dua orang terjatuh dari motor.
Diketahui korban adalah seorang perempuan asal Sentul, Kabupaten Bogor. Aksi berani perempuan tersebut sontak menyorot perhatian warganet. Jatuh. Nah, Wah. yang itu ngambil tas lagi, kabur. Nangkepin ya? Nah, saya nangkep yang motor. Tapi tasnya kemana ya? Ini. Salah seorang wanita yang menjadi korban dari percobaan pencurian yang mana pelakunya memiliki modus pencurian kempes ban mobil. Hal ini memang sangat disayangkan terjadi, apalagi terjadi kepada seorang wanita gitu. Meskipun demikian, kita juga tidak dapat memungkiri musibah dapat terjadi kepada siapa aja, tidak terkecuali kepada wanita sekalipun. Beruntungnya wanita ini dapat melawan kejahatan tersebut dan juga menangkap salah satu dari pelaku yang lari. Pencurian dengan modus ban kempes memang kerap terjadi. Namun kabarnya polisi berhasil menangkap salah satu orang pelaku pencurian tersebut. Dan pihak kepolisian saat ini masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya. Mungkin hal ini dapat kita ambil pelajaran juga sekaligus motivasi bagi para wanita di luar sana agar lebih berani lagi jika menghadapi situasi kejahatan seperti saat ini. Memang modus seperti ini sangat banyak sekali dilakukan dan juga untuk para pihak kepolisian agar dapat menindaklanjuti serta menangkap pelaku-pelaku yang masih belum ditangkap dan dalam tahap pengejaran. Sementara itu, nama Luna Maya belakangan kembali ramai jadi sorotan usai videonya yang tengah marah-marah ke karyawan saat rapat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, kekasih Maxim Bautier itu duduk di hadapan sejumlah karyawannya. Terlihat Luna membentak bahkan menggebrak meja diduga karena emosi. Aktris asal Bali tersebut saat ditemui awak media membenarkan bahwa dia memang memarahi para karyawannya. Bukan tanpa alasan, Luna mengurai saat itu dirinya tidak senang dengan hasil kerja karyawan perusahaannya. Menurut Luna, saat itu dia hanya bertindak sebagai atasan pada umumnya. Bekerja di perusahaan, kalau ratingnya jelek dipanggil nggak sama atasan, beritanya nggak ngejual dipanggil nggak sama atasan, sama aja lah namanya dunia pekerjaan ya. Maksudnya kan semua punya role-nya masing-masing. Saya di situ sebagai pemimpin, pemilik perusahaan, cuma pengen yang terbaik aja, karena kalau misalkan saya harus mengawasi dong, maksudnya apapun yang dikerjakan udah sesuai target apa belum, udah benar apa belum. Karena kan kalau saya diem aja dengan hasil yang jelek, artinya saya bukan pemimpin yang baik. Lebih lanjut, Luna mengurai dirinya merasa tak puas dengan hasil penjualan yang dijalankan karyawannya. Dan tujuan Luna marah adalah untuk mencegah dampak lebih lanjut serta menyelamatkan perusahaannya. Kalau tiba-tiba terus penjualan jelek, terus udah gitu detail nggak dipikirin, marketingnya jelek, nanti saya nggak bisa gaji mereka. Kan saya juga harus membimbing mereka, maksudnya itu bukan yang nggak ada masalah, nggak ada sebab. Ini kan masalah kelangsungan hidup perusahaan. Dan kalau saya sebagai pimpinan merasa kurang puas dengan kinerja, dengan apa yang ingin di-campaign-kan, kan kalau itu pembahasannya tentang marketing ya, kan kita lagi bikin campaign baru, dan itu bukan campaign yang sekali di
netizen, terus saya nggak setuju itu dan berkali-kali gitu, karena saya kan pengennya yang terbaik supaya produk yang kita jual itu benar-benar target audiens yang kena, harus dipikirin gitu. Jadi tiba-tiba ada gitu kayak ini kok jadi arahnya ke situ sih gitu. Dan I think dengan kejadian itu kayaknya lebih sadar masing-masing di kantor, tiap divisi juga semakin tahu lah how to actually bersosialisasi yang baik di kantor, di pertemanan, itu kan beda ya, jadi harus ada boundaries-nya lah. Ya, di lain sisi Luna juga mengetahui bahwa aksi marah-marahnya itu telah disebarluaskan tanpa izinnya. Namun benarkah video tersebut direkam dan diunggah diam-diam oleh seorang anak magang? Lantas apa konsekuensi yang diberikan Luna usai mengetahui penyebar videonya marah-marah dan jadi viral? Ya kembali lagi menurut aku ethically it's not right. Lagi meeting, lagi ngebahas pekerjaan dan direkam seperti itu tuh menurut aku yang dilihat harusnya bukan poinnya aku marah-marah, tapi poinnya apakah etik. Ada yang lagi meeting, lagi membahas pekerjaan, diam-diam mengambil gambar dan menyebar luaskan. Kita udah temuin, maksudnya itu kan anak magang lah ya. Aku juga ngerti mungkin iseng, mungkin berpikir dampaknya itu lucu-lucuan. Aduh kasihan temen gue, bos gue marah-marahin temen gue atau apa. Mungkin tadinya kita berpikir itu oh lucu, oh iseng, oh ini dampaknya tuh nggak panjang, tapi ternyata panjang. Anak yang kita panggil pasti ada teguran lah ya. Tapi kita selesaikan secara keluargaan. Saya pengen dia mengerti bahwa itu adalah tindakan yang sebenarnya di dunia apapun, tidak hanya di pekerjaan, tapi misalkan kita lagi jalan, iseng-iseng lihat teman kita lagi berantem sama pacarnya, di video-videoin, terus kirim ke teman grup yang lain, itu juga sebenarnya kan nggak boleh ya, itu privacy dan itu ada ethically nggak benar dan ada undang-undangnya. Jadi sebenarnya kita juga bersosial media, ngambil gambar, ngambil foto, ngambil video dan kita menyebarluaskan, itu harus kita pikirin ini berdampaknya kemana nih gitu. Dampaknya panjang atau enggak gitu. Kalau aku sih lebih berpikirnya ya kita edukasi aja lah ya, bahwa ya gitu ya, ini aja. Maksudnya karena nggak ngerti, nggak paham, jadi ya udah kita panggil di HR juga, dikasih peringatan, terus minta maaf karena nggak paham. Sebenarnya lebih banyak kejadian-kejadian kayak gini karena nggak paham kali ya, gitu aja sih. Gini, manusia itu pasti ada kebaikan dan keburukan. Saya nggak percaya manusia tuh 100% jahat, 100% buruk tuh saya nggak percaya. Saya cuma yakin kenapa dia menjadi, misalkan kenapa dia menjadi tidak baik, kenapa dia melakukan sesuatu ini, pasti ada sebabnya, pasti ada alasannya. Dan itu sesuatu yang sangat manusiawi ya. Dan aku pikir ya kita nggak harus berfokus hanya selalu kebaikannya aja atau selalu berfokus kepada keburukannya aja. Ya kita kadang-kadang oh dia bikin salah, oh ya udah kita maafin. Kalau masih bisa ditoleransi ya udah. Sementara di tengah keviralan yang membuat netizen banyak berspekulasi perihal sifat galak Luna, hubungan asmara Luna dengan Maxim nyatanya tetap menjadi highlight penting bagi sejumlah penggemar. Belum lama ini terlihat sejumlah momen romantis Luna dan Maxim yang tengah berlibur bersama. It's a beautiful day. Hello, Kak Luna. Max. Maxi. Manis banget sih kan. So we're having dinner. Take it out for me, for me, for me, for me, for me. She always loved this song. Itu loh. I love this song so much. Iya, makin romantis. Sudah dilihat kan videonya, udah di situ aja. Lantas seperti apa tanggapan Luna perihal banyak yang mendoakan dirinya dan Maxim meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan di tahun ini? Seperti apa pula tanggapan Luna perihal dirinya yang saat ini sangat dekat dan begitu diterima dengan baik oleh keluarga Maxim? Tetap andalan di keluarganya Maxim adalah Maxim. Saya juga disayang di keluarganya Ayu Dewi. Saya juga disayang di keluarganya teman-teman saya.
Ya kalau cocok, kalau kita sama-sama baik sama siapapun kan pasti kita disayang, nggak harus tertentu orang ini. Saya kan pengennya disayang sama semua orang, jadi harus baik sama semua orang. Sebenarnya bukan mengalir begitu aja, punya goals, punya mimpi, tapi nggak semua harus diceritakan, dijalankan aja. Alhamdulillah. Amin. Doain aja ya.